Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah amma ba'da. Apa kabarnya sahabat-sahabat santri sekalian? Mari kita melanjutkan ngaji akhlak kita masih di kitab Tadbihul Muta'alim, kitab yang dikarang oleh salah seorang murid Simbah Yai Hasyim Asy'ari yang bernama Simbah Yai Al-Mukarram Yai Haji Ahmad Maisur Sindi. Al-Mukarram Ahmad Maisur Sindi At-Tursidi saking Purworejo. Nah, sekarang kita sudah masuk ke adab ataupun tata krama yang ke-9, masih terkait di al-adabun nafsiyah ya, al-adabun nafsiyah atau adab yang terkait terhadap diri kita sendiri, diri seorang santri, diri seorang murid yang belajar harus memiliki adab secara nafsiyah. Nah, baik, seperti biasa kita baca dulu, nanti baru kita baca maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yuqlilanna mubahatin wa yajtaniba 'anil ma'athimi ma'thamun sada nazala. Wal yuqlilanna mubahatin wa yajtaniba 'anil ma'athimi ma'thamun sada nazala. Wal yuqlilanna mubahatin wa yajtaniba 'anil ma'athimi ma'samun sada nazala. Kita baca maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yuqlilanna lan becik ngidekaken sapa talib. Wal yuqlilanna lan becik ngidekaken sapa talib, mensedikitkan atau bahasa Indonesia yang sesuai kaidah mengurangi ya, mengurangi mubahatin ing pira-pira barang kang wenang, mengurangi barang-barang yang mubah. Wayajtaniban lan ngedono sapa talib anil ma'thimi saking pira-pira dosa. Ma'thamun krana dosa siji, ma'thamun krana dosa siji, ma'thamun krana dosa siji iku soda reget, iku soda reget nazala kang manggon apa maksum, nazala kang manggon apa maksum. Langsung di bawahnya artinya artosipun nomor 9 setengah saking adabipun ngaos inggih punika supados ngidekaken perkawis ingkang mubah lan kedah nebihi pendamel ingkang natrapaken kedosan. Amargi dosa setunggal punika kemawon sampun dados reget kecet wonten ing manah. Maksudnya, adab yang nomor 9 ini terkait dengan diri sendiri yang menjelaskan bahwasanya seorang santri ataupun seorang siswa yang sedang proses belajar, sebenarnya nggak hanya proses belajar, karena kalau dimaknai proses belajar itu seumur hidup ya, santri itu seumur hidup dan dia belajar seumur hidup. Jadi yang pertama dia harus wal yuqlilanna mubahatan, mengurangi hal-hal yang mubah, hal-hal yang sia-sia, walaupun itu tidak dosa, tapi dikurangi. Seperti contoh mungkin ngobrol terlalu banyak, walaupun bukan obrolan yang maksiat, tapi ngobrol yang ngalor ngidul tanpa tujuan, tanpa ada ilmunya, itu dikurangi. Atau melakukan seperti lek-lekan bengi ataupun bergadang semalaman, memang tidak dosa asal itu tidak bermaksiat, tapi itu dikurangi. Lebih baik dimanfaatkan waktunya untuk istirahat kalau memang sudah waktunya istirahat, atau dimanfaatkan untuk melakukan hal yang bermanfaat seperti belajar, hafalan, murojaah dan lain sebagainya. Kemudian wayajtaniban 'anil ma'athimi, dan ini kewajiban ya, wayajtaniban 'anil ma'athimi, menjauhi perbuatan yang mengandung unsur dosa.
Jadi mengandung unsur dosa segalanya dihindarkan. Dalam artian apa? Maksiat gitu loh. Ya, ini tirakat terbesar seorang santri yaitu meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Ini tirakat paling berat seumur hidup. Kalau tirakat puasa banyak yang bisa. Suruh puasa 40 hari, suruh puasa seminggu. Dari hari Jumat sampai hari Kamis, puasa yang memang suah syar'i itu mudah, tapi rata-rata puasa hatinya yang belum bisa. Karena intinya puasa itu ya enggak hanya menahan lapar dan menahan haus, tapi yang jelas menahan segalanya, terutama dari hal-hal yang dosa. Makanya di sini sebagai seorang santri, seorang siswa ataupun seorang manusia yang memang punya kewajiban belajar seumur hidup, ini wajibaniban anil ma'athimi. Jadi anil ma'athimi. Jadi dia meninggalkan dosa, berusaha untuk menjauhi dosa. Karena ma'thamun soda nazala, karena di sini di bawahnya amargi dosa setunggal. Karena hanya dosa satu itu saja sudah membuat hati kita kotor, sudah menjadi tinta yang tergores di dalam hati kita. Tinta itu akan susah dihapus. Nah, makanya jangan sampai tinta yang setitik, hanya sebuah titik, tapi semakin banyak titik maka akan penuh di dalam hati kita, penuh dengan noda, penuh dengan cat, penuh dengan tinta-tinta dosa. Kalau bisa kurangi kita maksiatnya. Kalau bisa ya jangan melakukan itu. Karena tirakat paling berat itu yaitu jangan maksiat. Itu aja ya. Jangan maksiat itu tirakat paling berat. Oleh karenanya sebagai seorang santri yang memang masih dalam tahap belajar, dalam tahap kita menimba ilmu, dalam tahap kita masih mencari ilmu yang agar nantinya bertujuan bermanfaat di dunia dan terkhusus nanti bermanfaat ketika kita sudah di akhirat. Makanya proses yang perlu kita menggunakan adab dengan beberapa guru, dengan beberapa ilmunya, dengan kitab-kitabnya kita pelajari semua, dan terutama jauhi perbuatan dosa. Makanya tadi di awal sudah dikatakan dulu menghindari yang mubah, mengurangi hal-hal yang mubah, wal yuklilanna mubahatan, mensedikitkan atau mengurangi hal-hal yang mubah, apalagi melakukan dosa, jadi meninggalkan dosa itu. Ini terkait penjelasan dari kitab. Saya hanya menjelaskan tambahan sedikit maksud dari situ dan tidak menambahi apa yang diberikan keterangan dari Simbah Yai Ahmad Maisur Sindi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, terutama kepada Simbah Yai pengarang kitab, kalau memang ada perkataan saya yang sedikit ataupun banyak tadi menambahi. Sebenarnya saya tidak menambahi, hanya menjelaskan perkataan yang di situ yang mungkin agak sedikit sulit untuk dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.